warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lainatul Karomah. Saya Dianul Latifah. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam, Keluarga, dan Masyarakat. Islam, keluarga, dan masyarakat. A. Keluarga sebagai pondasi masyarakat. Keluarga, menurut pengertian umum, adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak. Sedangkan Hasan Ayyub 1994 menjelaskan bahwa keluarga ialah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Kumpulan dari beberapa keluarga disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan organisasi terkecil dari suatu masyarakat. Masyarakat terus berkembang, baik secara horizontal maupun vertikal, menjadi suku ataupun bangsa. Proses lahirnya keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat, keinginan individu untuk menyatu dengan individu yang lainnya. Dalam organisasi terkecil, baik membentuk bangsa ini terdapat sebagai instrumen. Instrumen ini harus berfungsi secara sistematik dan organik, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban, guna menopang laju berkembangnya organisasi terkecil tersebut. Hasan Ayyub 1994 menerangkan bahwa kehidupan keluarga suami istri dilandasi dengan sifat saling membutuhkan, hubungan perasaan, dan saling memberi perhatian. Mengenai saling membutuhkan, Al-Quran menjelaskan bahwa keserasian sebagai salah satu lahirnya kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga diketahui melalui proses pengenalan calon pasangan hidup. Adapun hak dan kewajiban suami dalam berkeluarga adalah menggauli istrinya dengan baik dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak dan istrinya, dan memerintahkan istri dan anak-anaknya berbuat baik dan melarang perbuatan yang mungkar, dan berlaku adil, memberikan mas kawin dan nafkah kepada istrinya, dan memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak-anaknya. Sebagian dari ahli telah mencoba mengklasifikasi masyarakat berdasarkan ciri-ciri tertentu. Endang Saifuddin Ansori 1983 dengan mempergunakan paradigma Al-Quran pengelompokan masyarakat menjadi 10 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat muttaqun, yaitu masyarakat yang takut dan cinta serta hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan segala perintahnya. Yang kedua ada masyarakat mukmin, yaitu masyarakat yang beriman kepada Allah. Dan yang ketiga ada masyarakat muslim, yaitu masyarakat yang pasrah kepada ketentuan Allah. Yang keempat ada masyarakat muhsin, yaitu masyarakat yang pasrah, yaitu masyarakat yang selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Yang kelima ada masyarakat kafir, yaitu masyarakat yang mengingkari dan menolak kebenaran Allah. Yang keenam ada masyarakat musyrik, yaitu masyarakat yang menyekutukan Allah karena menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang ketujuh ada masyarakat munafik, yaitu masyarakat yang bermuka dua dengan tanda-tanda suka berbuat dusta. Yang kesembilan ada masyarakat fasik, yaitu masyarakat yang suka berbuat kerusakan dengan cara melanggar batas-batas ketentuan Allah. Yang kesembilan ada masyarakat zolim, yaitu masyarakat yang suka menganiaya termasuk terhadap dirinya. Yang terakhir, yang kesepuluh ada masyarakat mutrof, yaitu masyarakat yang tidak mensyukuri nikmat dan anugerah Allah. Dari 10 tipe masyarakat tersebut, yang termasuk masyarakat muslim yang sebenarnya, yaitu tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga dan keempat adalah masyarakat muslim seperti yang dilukiskan oleh Muhammad Fazlur Rahman Ansori, yaitu masyarakat yang teosentris dan etika-etika religius, artinya masyarakat yang serba Tuhan, yang segala aktivitas hidupnya diwarnai moral dan etika Islam. Yang selanjutnya ada B. Musyawarah dan tolong-menolong. Manusia sering disebut dengan makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau makhluk yang berpikir. Penyebutan ini sangat bergantung pada berbagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mengupas makna dan hakikat manusia. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Dari sisi ini, manusia adalah makhluk yang hedonis atau yang serakah. Selanjutnya yaitu musyawarah dan tolong-menolong. Manusia sering disebut makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau makhluk berpikir. Penyebutan ini sangat bergantung pada berbagai disiplin ilmu yang dipergunakan untuk mengupas makna dan hakikat manusia. Oleh karena itu, Surya Sumantri mengatakan sebagai makhluk sosial,
Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok satu sama lainnya, saling membutuhkan. Ia bukan makhluk individual. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Dari sisi ini, manusia adalah makhluk hedonis yang serakah. Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk mengaktualkan dirinya dengan keadaan agar tidak ketinggalan. Ia adalah makhluk untuk progres yang selalu berubah-ubah dan berkembang untuk mencapai kemajuan. Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal yang mempergunakan akal pikiran dalam ucapan dan perbuatan. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai aneka ragam. Sebutan pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang. Di samping kebergantungan di bidang politik, ekonomi, budaya, dan hukum, kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek guna memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya masing-masing. Kebutuhan itu satu sama lain terkadang saling bertentangan. Kalau tidak diatur dalam suatu kaidah atau norma yang jelas, itu bisa menimbulkan kekacauan karena masing-masing berusaha sebisa mungkin memenuhi obsesi hidupnya. Norma tersebut adalah mekanisme pengendalian sosial yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan atau yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa individu atau masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan. Salah satu kaidah yang dapat dipergunakan untuk mengatur masyarakat itu ialah musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian bersama. Pada masa Khulafaur Rasyidin, musyawarah dilaksanakan seperti pada masa Nabi Muhammad SAW. Mereka menempuh dua bentuk musyawarah, musyawarah yang sifatnya umum dan musyawarah yang khusus. Musyawarah bentuk pertama diikuti oleh sejumlah besar sahabat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang beraneka ragam. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.